Contohnya adalah GBP, Euro, Australian Dollar, USD Japanese Yen, dan USD Swiss franc. Apa itu cryptocurrency? Ya, jadi cryptocurrency itu adalah mata uang digital. Nah, tentu ini sangat berbeda dengan forex. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan membawakan judul Memahami Perbedaan Forex, Cryptocurrency, dan Saham. Kenapa Andrew membawakan topik atau judul kali ini? Karena baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita ya, salah satu exchanger cryptocurrency terbesar di Indonesia bernama Indodax ternyata terhack dan kerugiannya itu berpotensi mencapai 222 miliar ya, itu estimasi ya. Kalau secara fakta ya kita nggak tahu karena hanya dapur mereka yang tahu, itu berdasarkan hitung-hitungan para pengamat ya. Walaupun memang pada saat video ini dibuat dari pihak manajemen Indodax sudah menyampaikan bahwa sudah kembali normal. Dari sumber-sumber yang Andrew baca, serangan itu berasal dari hacker Korea. Nah, jadi dalam video kali ini Andrew akan menjelaskan, walaupun sama-sama instrumen investasi, apa sih bedanya antara forex, kripto, dan saham, dan kira-kira mana nih yang cocok buat pemula, mana yang cocok buat orang yang ingin lebih agresif. Andrew akan jelaskan dalam video ini. Jadi buat teman-teman yang mau tahu jawaban-jawaban yang tadi Andrew sudah sampaikan di pendahuluan, silakan nonton video ini sampai selesai. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan video ini sambil menyiapkan alat tulis untuk bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew sampaikan. Yang kedua, jangan lupa gunakan headset apabila kualitas audio Andrew kurang jelas. Yang ketiga, saksikan ya video ini di laptop atau PC atau tablet yang layarnya besar supaya teman-teman bisa melihat tulisan atau PowerPoint yang Andrew sudah buat. Kalau gitu Andrew langsung mulai aja teman-teman. Jadi sekali lagi kita akan menggali ya perbedaan mendasar antara pasar valuta asing atau forex, mata uang itu sama. Tentunya ini bukan fisik tapi digital, dan juga antara cryptocurrency dan juga kepemilikan perusahaan sebagai investasi. Semuanya dalam bentuk digital ya, bukan dalam bentuk paper atau fisik. Nah, jadi itulah yang para pemula itu masih bingung atau mereka masih belum bisa membedakan antara forex, kripto, dan saham. Dan kebetulan ya antara forex, kripto, dan saham ini, ketiga instrumen ini tersedia di dalam MetaTrader 5. Tersedia. Teman-teman kalau menggunakan MetaTrader 5 itu teman-teman bisa trading forex, teman-teman bisa trading kripto, dan teman-teman bisa trading saham. Walaupun sahamnya itu adalah saham asing ya, bukan saham lokal. Tapi Andrew juga tahu ada memang di salah satu broker, Andrew nggak sebut nama brokernya karena kita bukan lagi promosi broker, yang memang menyediakan instrumen transaksi untuk saham lokal. Itu memang ada. Tapi di sini secara umum Andrew sampaikan aja yang paling besar kapitalisasi pasarnya itu masih saham dari Amerika ya, seperti Apple, Google, Amazon, Tesla, Microsoft ya. Andrew akan mulai dulu dari pasar forex atau pasar valuta asing. Jadi pasar forex itu adalah perdagangan mata uang dunia dengan nilai tukar yang dinamis. Jadi di dalam forex itu teman-teman bisa bertransaksi, contohnya adalah GBP, Euro, Australian Dollar, USD Japanese Yen, dan USD Swiss franc. Nah, kelima mata uang yang sudah sebutkan ini ya disebut dengan mata uang major. Nah, forex itu juga ada mata uang cross ya, bukan major ya. Ada cross ya, misalnya teman-teman sebut aja misalnya contohnya USD dolar Hong Kong itu ada. Atau kita sebut juga dengan eksotik ya, eksotik mata uang itu juga ada ya. Selain major
Itu ada mata uang yang rupiah pun juga bisa ditradingkan, teman-teman. Lalu masih banyak lagi, teman-teman ya. Masih banyak lagi. Ya, cross, misalnya teman-teman mau tradingkan euro Japanese yen, itu bisa. Antara GBP dengan euro atau euro dengan GBP itu juga bisa. Jadi masih banyak mata uang yang teman-teman bisa transaksikan. Ya, bukan hanya kelima mata uang tadi, tetapi yang major adalah sekali lagi GBP, euro, Australian dollar, USD Japanese yen, dan USD Swiss franc. Kenapa bisa disebut major? Karena 5 mata uang ini adalah yang paling liquid atau yang paling banyak atau yang paling besar kapitalisasi pasarnya, perputaran uangnya paling besar, ya. Nah, yang kedua, kelebihan dari kita bisa trading di pasar forex adalah likuiditas yang tinggi. Jadi market forex itu juga terbuka ya dengan volume transaksi 7 kali 24 jam. Walaupun ada beberapa market yang tutup pada Sabtu Minggu. Tetapi pasar forex sekali lagi itu bekerja, dia berjalan 24 jam non-stop selama 7 hari. Lalu yang ketiga, tentu pasar forex ini dia memiliki karakter volatilitas yang tinggi dan sensitivitas terhadap faktor ekonomi dan politik global. Jadi kalau kita bicara tentang forex atau singkatannya adalah foreign exchange, ini menyangkut ya harga diri suatu negara, harga diri sebuah mata uang. Ya, contohnya US dollar itu adalah mewakili tentang Amerika, Japanese yen mewakili tentang Jepang, euro ya mewakili untuk benua Eropa, lalu ada Australian dollar mewakili benua Australia atau negara Australia, ya ada pound sterling itu mewakili untuk Inggris, Swiss ya Swiss franc itu mewakili negara Swiss. Jadi kalau kita bicara tentang forex adalah ini menyangkut yang kita pahami atau kita pelajari adalah dari sisi fundamental dari negara-negara tersebut. Kita masuk ke bagian kripto. Apa itu cryptocurrency? Ya, jadi cryptocurrency itu adalah mata uang digital. Nah, tentu ini sangat berbeda dengan forex, di mana kalau forex itu memang ada fisiknya, ya ada fisiknya, dan yang teman-teman transaksikan itu ada patokan harganya. Sementara kalau kripto, walaupun sama-sama mata uang, tetapi kripto ini dia lebih ke arah digital. Artinya tidak ada bentuk fisiknya. Misalnya kita sebut saja cryptocurrency yang paling besar atau yang paling utama adalah Bitcoin. Bitcoin dia tidak punya dalam bentuk fisik. Bitcoin itu hanya dalam bentuk digital. Dan memang sejauh ini Bitcoin bisa diperjualbelikan. Ya, teman-teman mau transaksikan di exchanger manapun, mereka sudah bisa terima. Selain Bitcoin, ada juga Ethereum, ada juga Manta, dan sebagainya. Banyak sekali. Andrew pribadi, Andrew tidak familiar dengan Bitcoin, Andrew tidak familiar dengan cryptocurrency, Andrew hanya tahu luarnya saja. Dan ya, jadi perbedaannya adalah kalau misalnya forex, yaitu adalah mata uang yang ada fisiknya, di mana forex itu atau mata uang tersebut akan dikontrol oleh bank sentral dari negara yang bersangkutan. Misalnya kalau kita sebut rupiah, maka rupiah akan dikontrol oleh Bank Indonesia. Kalau kita sebut ya US dollar, artinya kekuatan mata uang tersebut atau pelemahan mata uang tersebut akan dikontrol oleh the Fed, bank di Amerika. Kalau kita bicara tentang cryptocurrency, ini desentralisasi, artinya tidak ada satu pihak pun yang bisa mengontrol atau tidak ada satu pihak pun yang bisa memonopoli. Jadi cara mereka bertransaksi adalah dengan cara menggunakan blockchain yang mencatat transaksi tanpa otoritas terpusat. Jadi kalau kita bicara tentang mata uang, ada otoritas yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi, yaitu dengan cara di bank sentral. Lalu cryptocurrency juga termasuk ya salah satu instrumen investasi yang inovatif dan termasuk teknologi baru yang terus berkembang dan berevolusi. Karena ini desentralisasi dan juga termasuk instrumen yang sangat-sangat inovatif, akibatnya apa? Akibatnya harga dari koin-koin tersebut, ya harga dari cryptocurrency, mereka juga memiliki volatilitas yang sangat-sangat ekstrim. Kenapa bisa ekstrim? Yaitu karena dia tidak dikontrol oleh otoritas manapun, ya. Jadi dia bisa naik sangat-sangat tinggi. Tetapi ingat, dia juga bisa turun sangat-sangat dalam. Jadi sekali lagi, ya ini adalah salah satu instrumen investasi yang sangat-sangat volatile. Jadi harga cryptocurrency itu dapat berfluktuasi dengan sangat-sangat drastis. Jadi apa itu saham? Jadi saham itu adalah mewakili value dari kepemilikan perusahaan.
Jadi kalau teman-teman trading saham, artinya teman-teman sedang bertransaksi nilai kontrak dari sebuah perusahaan. Jadi investor itu memiliki bagian aset dari perusahaan. Dengan catatan kalau teman-teman tradingnya itu atau transaksinya itu adalah saham fisik. Nah, sementara kalau di MetaTrader, itu yang kita transaksikan itu adalah nilai kontraknya. Jadi value-nya saja. Ya, jadi teman-teman tidak memiliki hak, ya, teman-teman tidak memiliki benar-benar paper asetnya di saham. Tapi kita di sini yang kita beli, kalau misalnya teman-teman beli itu adalah untuk kontraknya saja, dan tujuan kita jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk mendapatkan benar-benar paper atau mendapatkan aset dari perusahaannya, bukan seperti itu. Kalau teman-teman membeli paper aset atau saham yang berbentuk fisik, pastinya teman-teman akan mendapatkan dividen. Apa itu dividen? Yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi dari pemegang saham masing-masing apabila perusahaan tersebut untung. Tetapi apabila perusahaan tersebut rugi, ya teman-teman juga akan mengalami dividen yang minus, atau bisa juga harga saham tersebut bukan naik tetapi malah turun. Mengenai fluktuasi, harga saham ini lebih, menurut saya itu ya, lebih kecil lah volatilitasnya ya. Jadi fluktuasi harga saham ini bergerak naik turun sesuai dengan kinerja saham tersebut. Tapi teman-teman maunya pasti untung, ya nggak ada yang bilang bisa pasti untung, nggak ada yang bisa bilang pasti cuan atau pasti kaya, itu nggak ada. Nah, sementara kalau kripto juga walaupun sudah ada yang diatur ya, tetapi masih banyak regulasi-regulasi yang masih terus berkembang, belum selengkap forex. Kalau tabungan itu 1 tambah 1 sama dengan 2, ya 2 sama 2 sama dengan 4. Kalau investasi 1 tambah 1 bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 0.